Pernahkah kamu berpikir, kok anak-anak itu bisa tumbuh dengan begitu pesat ya? Dari bayi yang hanya bisa tidur, jadi bisa berbicara, bergerak, bahkan berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata ada beberapa tahapan penting yang mereka lewati. Dan tahapan ini nggak hanya soal fisik, tetapi juga cara berpikir, berperasaan, sampai berperilaku sosial. Kalau kita tahu, kita bisa banget mendukung mereka agar tumbuh dengan optimal. Yuk kita bahas sekarang. Perkembangan dimulai sejak dalam kandungan loh. Meskipun saat ini mereka masih sangat kecil, tapi perkembangannya sudah luar biasa. Pada perkembangan pranatal, proses ini dibagi menjadi 3 trimester, di mana setiap trimester memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan fisik janin. Pada trimester pertama, sel-sel yang membentuk janin mulai berkembang menjadi organ dan sistem tubuh. Pada trimester kedua, pertumbuhan fisik berlangsung pesat dan janin mulai bergerak. Pada trimester ketiga, janin bertambah berat badan dan mempersiapkan kelahiran. Meskipun janin belum dapat berinteraksi dengan dunia luar, penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat mendengar suara dan merespons stimulasi dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif juga dimulai sebelum lahir. Janin dapat mengenali suara ibu dan mungkin dapat merespon dengan gerakan. Ini merupakan dasar yang penting untuk pembelajaran dan keterampilan komunikasi di kemudian hari. Pada perkembangan emosional, emosi ibu sangat mempengaruhi perkembangan janin. Stres, kecemasan, dan kebahagiaan ibu dapat mempengaruhi suasana hati janin. Ibu yang merasa tenang dan bahagia dapat memberikan dampak positif pada perkembangan janin. Sedangkan ibu yang mengalami stres tinggi mungkin berisiko melahirkan bayi dengan masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk menjaga kesehatan mental dan emosional selama kehamilan. Perkembangan sosial janin juga terjadi antara interaksi ibu dengan janin, seperti berbicara atau bernyanyi, membantu membangun ikatan emosional. Meskipun pada tahap ini, konsep moral masih sangat sederhana, namun janin mulai merasakan interaksi emosional yang menjadi dasar bagi hubungan sosial di masa mendatang. Ibu yang memberikan kasih sayang kepada janin menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan moral. Aktivitas untuk mendukung perkembangan janin yang dapat dilakukan ibu antara lain, ibu dapat berbicara, membaca cerita, atau menyanyikan lagu kepada janin untuk merangsang pendengaran dan membina ikatan emosional. Aktivitas ini juga dapat membuat janin merasakan kehadiran dan kasih sayang. Ibu juga dapat mengadakan sesi relaksasi atau meditasi untuk membantu ibu menjaga kesehatan mental. Pada perkembangan kognitif, di usia 0-2 tahun, bayi mulai mengenali objek di sekitarnya dan mengembangkan daya ingat. Pada usia 1 tahun, bayi dapat memahami kata-kata dan mulai meniru suara dan kata-kata orang dewasa. Perkembangan emosional pada tahap ini, emosi anak pada usia ini sangat murni dan dasar. Mereka dapat menunjukkan perasaan senang, marah, dan takut. Keterkaitan antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun rasa aman. Ketika anak merasa dicintai dan diperhatikan, mereka akan lebih percaya diri dan nyaman untuk menjelajahi lingkungan mereka. Pada perkembangan sosial, pada tahap ini, interaksi antara orang tua dan anak akan membentuk dasar keterampilan sosial anak. Anak akan mulai belajar bermain bersama teman sebaya, meskipun permainan mereka masih bersifat sederhana dan individual. Mereka mulai memahami konsep berbagi, meskipun
seringkali masih sulit untuk melakukannya. Pada pemahaman moral mereka masih sangat sederhana, namun anak mulai memahami konsep baik dan buruk melalui pengamatan dan pengalaman. Mereka belajar dari tindakan orang dewasa dan reaksi terhadap perilaku mereka. Tahapan selanjutnya adalah tahap masa kanak-kanak awal, yakni usia 3-6 tahun. Pada perkembangan fisiknya, anak mulai mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar. Mereka dapat berlari, melompat, dan menggambar dengan lebih terampil. Kemandirian juga terbentuk, seperti belajar memakai baju sendiri dan makan tanpa bantuan. Untuk perkembangan kognitifnya, kemampuan berpikir anak meningkat sangat pesat. Mereka mulai berimajinasi dan berpikir logis. Anak juga mulai belajar mengenal angka, huruf, dan bentuk. Di usia ini, anak-anak seringkali bertanya tentang dunia di sekitar mereka. Aktivitas yang dapat mendukung perkembangan anak pada usia ini diantaranya mengajak bermain dengan mainan konstruksi seperti blok kayu atau Lego, memberikan mainan dengan berbagai tekstur, warna, dan suara untuk merangsang indera anak, mengajak anak berlari-lari di taman, juga dapat meningkatkan kekuatan fisik mereka. Pada perkembangan moral, anak mulai memahami aturan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka belajar tentang keadilan, berbagi, dan pentingnya mengikuti aturan dalam bermain. Nilai-nilai moral mulai terbentuk melalui pengalaman sehari-hari dan pengamatan mereka terhadap orang dewasa. Interaksi dengan teman sebaya menjadi lebih kompleks. Anak-anak mulai membentuk persahabatan dan belajar berkolaborasi. Pada perkembangan moral, anak mulai memahami aturan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Pada tahap ini, anak dapat diajak untuk bermain peran seperti bermain dokter-dokteran atau memasak dengan peralatan mainan. Aktivitas ini mendorong imajinasi anak dan belajar berinteraksi dengan teman sebaya, serta memahami peran sosial mereka. Mengadakan kegiatan menggambar atau mewarnai juga dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik halus anak. Tahap akhir dari perkembangan anak yakni usia 7-12 tahun atau masa sekolah. Kemampuan berpikir kritis dan analitis mulai berkembang. Anak dapat memahami konsep abstrak dan belajar tentang pelajaran yang lebih kompleks di sekolah, seperti matematika dan sejarah. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara pribadi dan berpikir logis. Pada perkembangan emosional, anak mulai mengembangkan identitas diri. Mereka mulai memahami perasaan mereka sendiri dan belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Kepercayaan diri mereka meningkat seiring dengan pencapaian dan pengalaman positif di sekolah dan dalam interaksi sosial. Pada perkembangan sosial, pada masa ini, perkembangan sosial anak lebih halus. Anak-anak mulai membentuk hubungan yang lebih dalam tentang teman sebaya dan belajar tentang kerjasama, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Mereka juga menghargai perbedaan di antara teman-teman mereka dan belajar untuk bersikap inklusif. Pada perkembangan moral, anak-anak di usia ini lebih memahami konsep moral yang kompleks. Mereka mulai belajar tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan empati menjadi lebih penting. Mereka mulai mempertanyakan norma sosial dan dapat menilai tindakan mereka berdasarkan standar moral. Aktivitas yang mendukung perkembangan anak pada tahap ini diantaranya anak-anak di usia sekolah dapat terlibat dalam proyek kelompok seperti membuat poster tentang tema tertentu atau melakukan eksperimen sains sederhana. Kemudian, mereka juga dapat ikut kegiatan ekstrakurikuler. Aktivitas seperti olahraga atau seni dapat membantu anak mengembangkan minat dan keterampilan sosial. Pada lingkungan keluarga, dapat diadakan diskusi keluarga
dengan membahas tentang nilai-nilai dan norma serta situasi moral untuk mengembangkan pemahaman anak tentang etika. Nah, itu dia tahapan perkembangan anak dari usia pranatal hingga usia 12 tahun. Setiap tahapannya punya tantangan dan keunikannya sendiri. Kita dapat berperan besar dalam mendukung setiap langkah tumbuh kembang mereka. Dalam tahapan perkembangan anak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor perkembangan anak dapat berdampak positif maupun negatif. Kalau kita tahu, kita bisa banget mendukung mereka agar tumbuh dengan optimal. Yuk kita bahas sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, di antaranya faktor genetik atau bawaan dari orang tua. Faktor ini memainkan peran penting dalam perkembangan fisik dan kognitif anak. Gen dapat mempengaruhi tinggi badan, berat badan, kemampuan intelektual, dan resiko penyakit tertentu. Selain itu, kondisi kesehatan genetik juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Kemudian ada lingkungan keluarga seperti dukungan emosional, pola asuh, dan kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Kekurangan nutrisi juga dapat menyebabkan masalah perkembangan seperti gangguan pertumbuhan dan masalah kognitif. Interaksi dengan teman sebaya, keluarga, dan lingkungan membentuk keterampilan sosial anak. Anak yang sering berinteraksi dengan orang lain akan belajar tentang empati, kerjasama, dan komunikasi. Pengalaman sosial yang positif membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Faktor budaya di mana anak dibesarkan juga mempengaruhi nilai, norma, dan cara berpikir mereka. Misalnya, budaya yang menekankan pendidikan cenderung menghasilkan anak yang lebih fokus pada akademik. Selain itu, nilai-nilai budaya mengenai disiplin, kerja keras, dan hubungan sosial akan membentuk perilaku anak dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Kesehatan mental orang tua seperti stres, kecemasan, dan depresi pada orang tua dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional dan sosial anak. Sebaliknya, anak yang memiliki dukungan emosional yang baik dan kesehatan mental yang stabil cenderung lebih mampu menghadapi tantangan. Status sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya lainnya. Keluarga dengan status ekonomi yang lebih tinggi biasanya memiliki lebih banyak kesempatan untuk memberikan pendidikan dan pengalaman yang mendukung. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah mungkin menghadapi hambatan dalam perkembangan mereka. Pengalaman traumatis seperti kekerasan, kehilangan orang yang dicintai, atau bencana alam dapat memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan anak. Trauma dapat mempengaruhi kesehatan mental, perilaku, dan kemampuan anak untuk berinteraksi secara sosial. Dukungan psikologis yang dapat membantu anak mengatasi pengalaman traumatis sangat diperlukan. Penggunaan teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan anak. Akses ke teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Penggunaan teknologi yang sehat dan seimbang dapat memberikan manfaat, tetapi penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif seperti isolasi sosial dan masalah kesehatan mental.